Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Alsamuharam dengan NIM 1152404 dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang kami buat yang berjudul Inovasi Pengering Kopi Mini berbasis Arduino untuk efisiensi pasca panen di musim pancaroba. Nah, yang pertama, apa sih latar belakang kami dalam menyusun karya tulis ilmiah ini? Menurut data BPS tahun 2023, produksi kopi di Indonesia mencapai 794.000 ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun, sayangnya banyak tantangan yang dihadapi petani kopi di lapangan, terutama dalam proses pasca panen seperti pengeringan. Salah satu masalah utama adalah fluktuasi cuaca, terutama di wilayah seperti Sumatera yang mengalami hujan tak menentu seperti musim pancaroba. Hal ini berdampak langsung pada proses pengeringan alami yang mengakibatkan kualitas kopi menurun, waktu pengeringan lebih lama, dan resiko jamur pun meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa inovasi teknologi pengering kopi mini yang hemat energi, efisien, dan mudah dioperasikan oleh petani skala kecil. Nah, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Pertama, mengapa diperlukan inovasi teknologi pengering kopi untuk meningkatkan efisiensi pasca panen di tengah cuaca yang tidak menentu? Kedua, bagaimana pengembangan desain alat pengering kopi yang sederhana, terjangkau, dan efektif dapat membantu petani skala kecil? Ketiga, bagaimana sistem otomatisasi seperti sensor suhu dan pengontrol dapat meningkatkan kualitas hasil pengeringan kopi? 3 rumusan ini menjadi dasar arah pengembangan alat yang kami rancang. Nah, berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut, penelitian ini tentunya mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, yaitu untuk menjelaskan urgensi pengembangan teknologi pengering kopi yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Yang kedua, kami ingin merancang alat pengering kopi mini yang dapat digunakan oleh petani secara mudah dan efisien. Dan yang ketiga, penelitian ini tentunya bertujuan untuk menunjukkan kontribusi sistem otomatisasi dalam menjaga mutu hasil kopi selama proses pengeringan. Dengan 3 tujuan ini, kami berharap teknologi yang dikembangkan benar-benar bisa menjawab tantangan di lapangan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, kami tidak melakukan pengujian langsung di lapangan, tetapi kami lebih fokus pada mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada. Pendekatan ini kami pilih karena tujuannya untuk memahami dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai teknologi pengering kopi, baik dari sisi teknis, fungsi, maupun potensinya bagi petani skala kecil. Jadi, data yang kami olah berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen teknis yang relevan dan valid. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu pasca panen dan apa tantangannya pada musim pancaroba. Nah, yang pertama, apa itu pasca panen? Menurut Mutiarawati, istilah pasca panen adalah tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Singkatnya, pasca panen adalah tahapan penting untuk memastikan hasil pertanian tetap layak konsumsi dan bernilai jual tinggi sebelum sampai ke tangan konsumen atau industri. Dalam konteks pasca panen, musim pancaroba menjadi tantangan serius. Menurut Patiung, cuaca yang tidak menentu selama pancaroba seperti hujan tiba-tiba, kelembaban tinggi, dan suhu yang fluktuatif dapat menghambat hampir semua tahap pasca panen. Mulai dari proses panen yang jadi sulit dilakukan saat hujan deras, pengeringan yang tidak bisa optimal tanpa sinar matahari, hingga penyimpanan dan pengemasan yang beresiko menimbulkan jamur dan kerusakan jika kadar air terlalu tinggi. Nah, langkah selanjutnya, kami melakukan dekomposisi fungsional, yaitu memecah sistem utama menjadi fungsi-fungsi kecil agar tiap bagian alat bisa dirancang sesuai perannya. Fungsi sistem pengering kopi kami uraikan menjadi beberapa fungsi seperti sistem penyebar panas, sumber panas, bentuk dan material drum, indikator suhu, dan sistem pengontrol. Nah, sebelum menentukan rancangan akhir, kami menyusun beberapa alternatif konsep alat pengering kopi mini. Tujuannya adalah untuk membandingkan beberapa kemungkinan desain dari sisi efektivitas, biaya, kemudahan penggunaan, dan kelayakan teknis. Dari berbagai alternatif konsep yang telah kami susun, masing-masing tentu memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk menentukan konsep terbaik, kami menggunakan alat bantu evaluasi berupa decision matrix. Melalui decision matrix ini, setiap konsep dibandingkan berdasarkan beberapa kriteria seperti efektivitas, efisiensi energi, biaya, kemudahan operasi, dan kemudahan perakitan.
Setelah melakukan decision matrix, kami menemukan konsep terbaik yang akan kami rancang ke depannya. Desain ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tabung jaring berbahan logam sebagai drum pengering. Desain jaring ini memungkinkan panas tersirkulasi merata di dalam tabung. Yang kedua adalah kompor portable berbahan gas butana sebagai sumber panas. Kompor gas butana diletakkan di bagian bawah agar menghasilkan panas ke drum silinder berbahan logam jaring-jaring. Yang ketiga ada motor dinamo untuk memutar drum secara perlahan untuk pemerataan pengeringan. Yang keempat ada sensor suhu termokouple untuk pemantauan suhu, dan Arduino sebagai pusat kontrol otomatis. Arduino ini akan mengontrol otomatisasi alat menggunakan prinsip feedback control. Semua komponen disusun dalam kerangka besi yang kokoh namun tetap sederhana. Setelah merancang dan mengembangkan alat ini, kami melakukan evaluasi teknis terhadap performanya. Beberapa kendala sempat muncul di awal, misalnya saat kami menggunakan motor stepper, alat tidak merespon meskipun sudah diprogram dengan Arduino. Setelah diganti dengan motor dinamo, drum akhirnya bisa berputar dengan baik meskipun kecepatan putarnya tidak bisa diatur sepresisi stepper. Masalah lain muncul pada suhu pemanasan. Jika terlalu panas, biji kopi bisa gosong. Jika terlalu rendah, pengeringan akan menjadi lambat. Solusinya, kami memasang sensor suhu termokouple yang langsung terhubung ke Arduino. Dengan sistem ini, suhu bisa dijaga di kisaran 40-60 derajat Celcius yang merupakan suhu ideal menjaga kualitas biji kopi. Tantangan berikutnya adalah distribusi panas yang tidak merata. Kami mengatasinya dengan desain drum jaring logam dan sistem putar otomatis agar panas menyebar ke seluruh permukaan biji kopi. Nah, dari evaluasi tersebut, kami bisa simpulkan bahwa alat ini tentunya mempunyai beberapa keunggulan utama. Yang pertama, pengeringan cepat dan efisien. Yang kedua, bisa digunakan saat hujan atau pancaroba. Yang ketiga, kontrol suhu real time dengan Arduino. Yang keempat, mudah dirakit dan terjangkau. Nah, setelah penelitian yang kami lakukan mulai dari perumusan masalah, tujuan, perancangan alat, dan pembuatan alat, percobaan alat, kami mempunyai beberapa kesimpulan. Yang pertama, inovasi alat pengering kopi mini dibutuhkan untuk mengatasi kendala pengeringan saat musim pancaroba. Yang kedua, desain alat dibuat sederhana dan terjangkau sehingga mudah dioperasikan oleh petani skala kecil. Yang ketiga, penggunaan sensor suhu termokouple dan microcontroller Arduino memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dalam menjaga suhu optimal. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, kami tentunya mempunyai beberapa saran untuk penelitian kami. Yang pertama, alat pengering kopi mini ini sebaiknya diuji coba langsung di lapangan untuk mendapatkan data empiris terkait performa pengeringan, efisiensi energi, dan ketahanan alat dalam penggunaan jangka panjang. Yang kedua, pengembangan lanjutan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas drum, penggunaan sistem pemanas yang lebih hemat energi, dan integrasi dengan sumber daya terbarukan. Yang ketiga, diperlukan upaya diseminasi dan pelatihan kepada petani tentang cara penggunaan dan perawatan alat agar teknologi ini dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan di tingkat komunitas petani kopi. Nah, berikut ini adalah beberapa sumber literatur dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen teknis yang relevan dan valid yang kami gunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.